Halo guys, kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang besarnya itu melebihi biasanya guys ya. Dan ini adalah model kit dari Cina lagi guys, yaitu XH05 Zoyun dari motor nuklir. Wow, ini besar banget sih guys ya untuk boxnya. Ini melebihi kapasitas kamarnya guys ya. Ini kamarnya segini tapi boxnya ini lebih besar seperti ini guys ya. Nih box paling besar lah, ukurannya itu lebih setengah meter sih. Dan ini udah dikeluarin dari box. Kita langsung review saja boxnya. Yang bagian samping ada foto pose dari Zoyun. Bagian sampingnya lagi ada metal frame ya guys ya. Metal frame itu udah dapet kayak selendangnya guys ya. Bisa diartikulasikan depan dan belakang. Dan ini ada jumlah tangannya, ada aksesoris pedangnya dan tombaknya guys. Banyak banget tangannya guys. Dan ini adalah bagian sampingnya lagi, ada pose dari Zoyun dan Dragon Horse, White Horse. Dan ini ada bagian sampingnya ada metal frame juga untuk kudanya. Ini kudanya kayaknya berat banget sih guys ya. Metal frame-nya juga tebal banget sih besinya guys ya. Dan ini ada tampilan dari depannya MNP X05X. Dan ini ada motor nuklir. Dan untuk box artnya keren banget sih guys ya, keren banget ini box artnya. Ini Zoyun ada petir-petirnya gitu guys ya. Ini ada efek-efeknya petirnya gitu. XH05A MNP. Wow, keren banget sih guys. Besar lagi guys ya. Ini kalau kita bandingkan dengan meja review saya guys ya, ini melebihi kapasitas sih, besar banget sih guys ya. Luar biasa nih. Nah, ini hampir setengah meja. Oke, setelah dibuka di sini dapat dua ini ya guys ya, ada Zoyun dan kudanya. Setelah dibuka, wow, ini banyak banget sih runner ya guys ya. Ini kalau saya baca di internet itu ada 128 runner. Ini ada buku manual booksnya, tapi buku manual booksnya nggak tebal sih guys ya. Mungkin karena runnernya kecil-kecil jadi banyak aja. Ada belakangnya ada motor nuklir, ini nggak terlalu tebal sih guys, seperti majalah biasa. Kita lihat isinya dari manual booksnya, ada pose-posenya, dan ini ada jumlah partnya. Ini posenya keren banget sih guys, ada efeknya guys. Nah, ini sengaja saya checklist untuk memastikan partnya semuanya ada ya guys ya. Dimulai dari kepala dulu untuk rakitnya, kemudian badannya, chestnya, ini ada shouldernya dan handnya. Ada shouldernya dulu yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga, dan ini ada waistnya, ada senjatanya. Senjata ada efek petirnya juga guys ya. Ada kuda, kemudian kudanya, dan ya seperti ini guys ya. Ini udah nggak sabar ini, kayaknya rakitnya lama guys ya. Dan juga di sini ada dapat metal frame dari Zoyun, untuk Zoyun ya guys ya. Metal frame-nya Zoyun. Ini sama seperti motor nuklir biasa yang saya rakit ya guys ya. Ada metal frame kudanya, White Horse Dragon-nya. Jadi dapat dua metal frame ya guys. Oke, kita skip saja. Dan ini adalah hasilnya. Wow, setelah 1 minggu ngerakit ya guys ya, akhirnya jadi juga ini bentuk Zoyun. Ini sudah saya coba pegang ya guys ya. Ini wah, ini lancip banget sih guys ya untuk armornya. Semuanya lancip banget ya guys. Ini sakit nih kalau kalian pose-pose tadi saya udah gerak-gerakin, ini kena juga sih guys ya. Ini sakit banget, armor paling lancip ya guys ya. Zoyun ini adalah dulunya warrior dari Jepang ya guys ya. Kira saya ini adalah robot sih guys, tapi ini adalah manusia pakai armor. Ini adalah warrior dari Jepang
Dulunya itu namanya Zilong guys ya, sekarang namanya Zoyun. Zilong dulu gak pakai kuda sih guys ya, tapi sekarang udah ganti nama jadi pakai kuda guys. Keren banget sih guys ini. Banyak sekali lebih banyak sekali aksesoris dari soldernya itu, banyak sih guys ya. Kelihatannya tuh kayak keciri banget. Ini adalah Gundam atau Mokit mahal ya guys ya. Mokit mahal itu banyak sekali pernak-perniknya guys ya. Seperti ketebalan armor juga, bentuk armornya, partnya itu lebih banyak di solder pad yang ini. Tangannya nggak terlalu banyak part sih guys ya. Untuk kepalanya juga keren banget sih guys, ada naganya di sini. Ini Mokit terkeren sih guys ya. Kalau saya lihat di internet ini adalah Zoyun ini peringkat kedua sih, top Mokit 2025 tahun ini guys ya. Aksesorisnya bisa ditempelin di badannya, ini ada pedangnya, terus bawahnya wise-nya itu ada kayak anting-antingnya gitu guys. Ini ya, anting-antingnya ini ada kayak wise bagian selendangnya guys ya, bisa ditekuk-tekuk. Dan ini kakinya nih besi guys, kakinya besi, keren banget sih guys ya. Dari bentuknya itu kelihatan ini ruwet banget sih guys ya, banyak sekali ini armor bajunya, ini lebih rame guys ya bajunya, ini armornya dari Mokit-Mokit biasanya. Ada bagian dari selendangnya guys ya, ada pedangnya juga, tangannya banyak ya guys ya. Ini terinspirasi dari Dinasti Warrior guys ya. Ini ada bagian rambutnya ini warna apa, hijau guys ya, hijau clear. Ini ada tangannya, ada ini gak seperti saya ngerakit dulu itu motor nuklir apa ya sama lah seperti ini guys ya. Saya udah punya 2 motor nuklir sih, cuman di Zoyun ini nggak dapat backpack sih guys ya, karena backpacknya tuh udah diambil sama kuda. Jadi si motor nuklir itu dia nggak mau rugi, kalau udah dapat kuda ya kuda, jadi backpacknya nggak usah gitu. Lebih ke armor aja gitu, untuk lebihnya, part lebihnya tuh diserahkan ke armornya lebih rame gitu dibanding daripada pakai backpack. Mendingan backpacknya itu di armorin gitu. Dan ini mudah sekali patah sih guys ya di bagian wise-nya gitu, mudah sekali jatuh. Setiap di pose-posekan itu jatuh lagi, jadi harus dilem sih guys ya. Cuman ini nggak dilem sih guys. Nah selama merakitnya ini mulus banget sih guys ya, ini enak banget sih ngerakitnya, nggak keras gitu ya. Kalau Gundam Cina kan yang lainnya keras gitu, tapi ini mulus banget, ini enak banget sih rakitnya tuh, enak. Dan nggak ada lem, satu part pun nggak dikasih lem, semuanya pas gitu, enak gitu guys ya untuk merakit ini. Nah, ini ada sih dulu saya sebelum beli ini tuh mau beli Nemesis, cuman Nemesis itu sama seperti kejadian sama Thunderbolt, itu partnya tuh keras-keras karena Nemesis itu dari In Era guys ya. Kalau ini kan dari motor nuklir beda, motor nuklir lebih mulus lah, untuk merakitnya lebih enak, lebih besar juga dibandingkan Nemesis, lebih banyak partnya, apalagi dapat kuda guys ya. Kuda. Kalau Nemesis kan hanya dapat backpack. Dan ini ada selendangnya, keren banget sih guys ya. Selendangnya ini bisa dipose-posekan lebih banyak ya guys ya. Oke. Ini adalah sebuah tampilan terkeren ya, Mokit terkeren di tahun 2025 ini. Wajib kalian beli guys ya untuk Mokitnya. Dan kalian daripada pilih Nemesis, mendingan pilih Zoyun guys ya. Kalau kalian ada suatu pilihan, atau lebih bagus lagi pilih dua-duanya lah gitulah. Nemesis juga bagus, effortnya lebih tahu ya ketika sudah selesai merakitnya gitu ya. Nah di sini ada pedangnya itu bisa dibuka guys ya, ini keren sih, agak keras sih ya, tapi ya keras banget sih guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Oh ya ini. Up. Nah ini pedangnya guys ya. Nah ini agak keras sedikit sih tadi, cuman ya nggak apa-apa sih. Keren banget sih guys ya. Ada warna hijau sih. Ini pedang itu versi Jepang banget sih guys ya. Warrior Jepang ini ya. Zaman dulu guys. Beda dengan robot, karena ini bukan robot sih. Pedangnya juga seperti pedangnya kalau kalian main Dynasty Warrior ini, Cao Cao guys. Keren banget sih guys. Kemudian ini ada ketika saya coba lihat kudanya atau pedangnya dulu lah ya. Nah ini tombaknya guys ya. Nah ini tombaknya guys ya. Tombaknya itu ada efek-efek petirnya guys. Dan efek petir ini itu keren banget sih guys ya. Itu seperti dia tuh ngeluarin listrik ya guys ya. Dari langit guys, dari pedangnya gitu ngeluarin listrik gitu. Keren banget sih guys ya. Karena ini warrior fantasi, jadi ada listrik-listriknya guys ya. Dan ini besar banget sih, panjang banget sih guys. Hampir 2 kali kilan tangan saya guys. Ini panjang sih guys. Ini keren sih. Keren banget sih guys. Luar biasa, ini keren banget. Ini motor nuklir ini nyiptain kayak gini keren banget sih. Pantas harganya juga sesuai dengan harganya guys ya. Nah harganya mahal berarti kualitasnya juga premium seperti ini guys ya. Ini panjang banget sih guys. Kalau kalian main Dynasty Warrior emang sih Zoyun itu pakainya tombak nih guys. Ini keren banget sih. Dan ini ada extra partnya. Di sini ada kelebihan part lah. Lebih banyak itu di tangan sih guys ya. Telapak tangan itu banyak sekali ininya apa? Pasangannya. Dan ada juga part-part yang ini ada bagian tangannya ya. Tangannya, kemudian ada tangan terbuka, semuanya kumpul di sini semua. Dan ada part yang mungkin nggak terpakai, jadi saya simpan sini. Ya setiap ngerakit mokit itu pasti ada extra partnya guys ya. Dan ini ada standnya, ada banyak sih guys ya. Ini besar sih, ini besar banget ini, besar banget ini. Ada 2, ada banyak sekali ini standnya. Dan ini adalah kudanya guys. Wah, yang kudanya keren banget sih. Biasanya ini kuda ini tingginya tuh besar. Ini besar banget sih guys, tingginya besar banget ini, lebar banget ini, berat juga guys. Besar, sekitar 3 kilo lah gitu guys, 3 kiloan sih. Ini ngerakitnya sebentar banget sih guys ya, karena mungkin plastiknya plastik keras guys ya. Besar lagi, nggak terlalu banyak, cuman keren. Wah ini keren banget sih guys ya, ini detailingnya. Kuda ini punya Zoyun. Dulunya Zilong nggak pakai kuda, sekarang pakai kuda guys. Nah ini tuh kakinya nih kuda banget sih guys ya. Kuda sembrani guys ya. Kalau sembrani kan ada unicornnya guys. Ada antingnya juga sama seperti tadi Zoyun ya guys ya. Ada antingnya, ada juga diamondnya ada 2. Bagian ini detail sih keren banget sih. Ini berat juga. Ini ada bagian telapak kaki kudanya. Ini seperti makan fried chicken guys ya. Ini besar banget sih guys ya. Ini pakai plastik clear juga di bagian buntutnya guys ya. Wow ini keren banget sih guys. Ini untuk simpan Zoyunnya di sini guys. Wow, keren banget sih guys ini kudanya guys ya. Ini kuda terkeren lah untuk Zoyun. Nah ini Zoyunnya nantinya akan dinaikkan ke dalam kuda ini guys ya. Cuman nanti kita lihat di sinematiknya saja guys ya. Untuk kudanya gitu, untuk kuda dan Zoyun kita pasangkan gitu. Nggak bisa saya pasangkan sekarang ya guys ya, karena ini mejanya kurang besar ini karena semuanya figurnya besar, jadi sulit, takut ada part yang jatuh. Jadi kita pikir-pikirkan dulu cara untuk memasukkannya di tempat yang mungkin agak lega ya guys ya, nggak di sini, nggak di meja ini. Ini kudanya
dalam perakitannya ini sama seperti Zoyun, mulus banget ya guys ya. Ini mulus, nggak ada satu lem pun dan satu part yang patah pun tidak ada guys. Semuanya partnya keras, maupun kecil-kecil itu keras. Ini paling terkeren sih guys ya. Ini termulus ngerakit Gundam, ngerakit Mokit Cina semulus ini, keren banget sih guys ya. Sama seperti Zoyunnya, dan ini worth it kalian untuk dibeli lah ya guys ya. Daripada kalian pilih Nemesis, kalau menurut saya mah mendingan beli Zoyun, karena Zoyun ini lebih banyak aksesorisnya, lebih besar, lebih puas, lebih banyak partnya, lebih banyak runnernya, boxnya juga lebih besar ini. Kita langsung aja sinematiknya guys, dan ini adalah sinematiknya.